dari kelompok 12 membawakan topik tentang edukasi kesehatan mental pada ibu postpartum. Saya Restu Yunita Sianturi dan teman saya Dormarita Nababan, dan teman saya Graciela Simamora. Selamat menyaksikan. terima kasih kami ucapkan kepada Manina yang telah memberikan waktunya kepada kami. Dan terima kasih kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana segala berkatnya kita masih dapat berkumpul di tempat kita dengan keadaan sehat dan masih dapat menghirup udara segar. Dan tujuan kami datang ke sini yaitu untuk menyelesaikan tugas kami dari kampus perkuliahan, yaitu dari mata pelajaran maternitas dan promosi kesehatan. Dan kami Manina mahasiswa dari Akbar HKBGG dengan semester 4, dan saya Dormarita Nababan dan teman saya. Nama saya Restu Yunita Sianturi. Saya Graciela Simamora. Oke, Manina. Adapun judul kami di sini yaitu tentang edukasi kesehatan mental pada ibu postpartum. Baik, saya akan menjelaskan apa itu postpartum. Postpartum itu adalah di mana dimulai dari setelah plasenta lahir dan berakhir ketika alat-alat kandungan kembali sebelum hamil, berlangsung kira-kira 16 minggu yang sudah melahirkan, dan akan mengambil posisi untuk cepat sembuh dengan waktu 6 minggu. Oke? Dan saya akan menjelaskan apa itu tentang kesehatan mental. Kesehatan mental pada ibu postpartum adalah kondisi gangguan mood atau perasaan yang dialami ibu setelah melahirkan bayinya. Ibu mengalami kesehatan yang mendalam dan merasa tidak berharga, sehingga merasa terganggu dalam melakukan aktivitas sehari. Adapun penyebabnya yaitu perubahan hormon drastis pasca melahirkan, pengaruh zat kimia di otak yang mengaruhi mood sehingga perasaan ibu terganggu. Yang dimaksud di sini Manina yaitu perubahan mood seperti kadang setelah kita orang usia melahirkan kadang mudah menangis kan, kadang stres. Itu merupakan pengaruh dari zat-zat kimia yang berada di otak atau di tubuh orang inang. Zat-zat kimia yang dimaksudnya itu seperti obat-obat yang telah dimakan orang inang. Dan selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Dan gejalanya itu yang pertama yaitu merasa cepat lelah dan tegang. Setelah itu mudah tersinggung dan marah seperti yang dijelaskan teman saya. Yang ketiga adalah merasa gelisah tanpa ada alasan. Yang keempat yaitu hilangnya rasa nafsu makan setelah hamil dan sesudah melahirkan. Setelah itu dan pola tidur yang berubah dan sering terjaga malam. Selanjutnya akan disambung oleh teman saya. Nah, selanjutnya gangguan mental lainnya yang dialami seorang ibu adalah yang pertama, postpartum anxiety atau gangguan kecemasan pasca melahirkan. Maksudnya perasaan yang timbul ketika seorang ibu mempunyai rasa khawatir yang berlebih. Contohnya tegang, takut, dan cemas akan sesuatu. Nah, yang kedua, postpartum obsessive compulsive disorder atau gangguan pikiran berlebihan atau obsesi yang menyebabkan perilaku repetitif kompulsif pasca melahirkan. Maksudnya gangguan mental yang mendorong seorang ibu untuk melakukan tindakan secara berulang-ulang. Contohnya tindakan pengecekan pintu apakah sudah dikunci atau tidak, atau memastikan listrik dinyalakan. Nah, yang terakhir, postpartum traumatic stress disorder atau gangguan stres traumatik pasca melahirkan. Maksudnya gangguan kecemasan yang membuat seorang ibu teringat akan suatu kejadian traumatis. Contohnya kecelakaan, bencana alam yang pernah dialami si ibu. Mbak Lena, jika ada pertanyaan bisa kami serahkan waktunya kepada Lena yang mau bertanya. Jika ada yang bertanya bisa ditanya. Jika tidak ada, kami yang bertanya kepada orang inang. Pertanyaan kami apakah Inang saat ini mengalami perubahan setelah melahirkan?
seperti sikap sering amarah yang biasanya nggak sering marah, terus yang biasanya perhatian terhadap suami atau anak-anak tiba-tiba sekarang setelah melahirkan ya wis ya ada perubahan gitu. Adakah? Untuk saat ini Untuk saat ini gimana Ina? Untuk Ina? ya, kalau untuk sekarang bisa saja memang terjadi karena memang di saat seorang ibu melahirkan itu banyak hal yang dialami. Jadi otomatis dengan permintaannya kepada suami, kadang-kala suami tidak standby gitu. Akhirnya si ibu dengan suasana hati yang tidak enak, kadang marah terhadap suami seperti itu. Jadi untuk saat ini Inang, menurut Inang, apakah suami Inang selalu ada di samping Inang siap siaga selalu? Ya, Inang? Sekarang ya terus bukanlah standby gitu. Oke Nang, ada satu lagi pertanyaan. Setelah orang Inang melahirkan, apakah pola makannya tambah meningkat atau berkurang? Ada kepada Inang Jadi kamu cuman ya dia belum ya, karena ya masa melahirkan seperti operasi ini kan untuk yang pertama pasti banyak keluhan gitu, tapi seperti yang tadi kalau memang suami itu siaga ya hati pasti senang, ada lagi keluarga yang menjaga. Baik, kalau untuk sekarang memang pola makannya itu pasti berkurang. Satu karena memang kurang tidur. Yang kedua itu karena menahan kesakitan. Jadi fokusnya tidak makan begitu, tapi fokusnya bagaimana supaya cepat sembuh itu saja. Makan berkurang. Karena pengaruh operasi ya. Sama-sama. Terima kasih kami ucapkan kepada Amang dan Inang yang telah memberikan waktunya kepada kami. Terima kasih sekali dan maaf kami telah mengganggu waktu Amang Inang seperti makan kami ganggu. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Salam sehat semuanya. Semoga video yang kami tayangkan bermanfaat untuk kita semua. Salam sehat.